Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini yang akan menyampaikan tambahan ilmu atau tausiah, Ibu Nida pernah kesini, Ibu ya, yang kemarin kita ulang 2 kali di sore hari ini atau pengajian menjelang berbuka 2 kali. Selanjutnya waktu kami persilakan semua. Oke, matur nuwun. Digeser aja ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian jelang buka puasa masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa Daleman, yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah cintai panjenengan semua. Kita bersyukur karena di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu, mendapatkan naungan perlindungan dari para malaikatnya, dinilai sedang berjuang berjihad fisabilillah oleh Allah. Selama kita duduk di sini tenang mendengarkan kajian, dan mudah-mudahan kehadiran jenengan sore hari ini mampu dan bisa memudahkan panjenengan semuanya masuk ke dalam surga. Karena untuk bisa masuk ke dalam surga itu dibutuhkan ilmu. Ilmunya tidak hanya sekadar ilmu, tapi ilmu yang barokah. Bagaimana untuk bisa mendapatkan ilmu yang berkah? Yaitu dengan mengutamakan adab bermajlis. Mudah-mudahan panjenengan semua, saya doakan kehadiran panjenengan semua di sini yang oleh Allah memang dimampukan, memang diniatkan oleh Allah. Nek Allah itu nggak punya keinginan jenengan mendapat kebaikan, jenengan nggak bisa duduk di sini. Ada aja kendalanya. Entah yang sudah siap tiba-tiba perutnya sakit, entah yang sudah siap tiba-tiba aja ada saudara datang, ya. Jadi kita bersyukur, Bu. Selalu bersyukur apapun keadaan kita, ya. Selama Allah masih menginginkan kita berada di tempat yang baik seperti ini, berkumpul dengan orang-orang yang punya niat yang sama, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan itu tanda dari Allah bahwa Allah memang menginginkan kebaikan untuk kita. Kebaikan itu adalah surga. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti.
Bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta adik-adik yang hadir di sini ya. Sore hari ini, kalau kemarin saya sempat memberikan pembelajaran atau materi tentang bagaimana menjaga keimanan di akhir zaman. Ya, masih ingat nggak ya Bu? Masih ya, alhamdulillah. Begitulah. Jadi memang kita sudah sama-sama mengetahui bahwa menjaga keimanan di akhir zaman itu tidak mudah. Okay. Nah, kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah materi yang kadang kita tidak sadar kita tuh rajin melakukannya. Saya kasih judulnya sing rodo londo, ya, nggak londo ding. Bahasa kekinian, dikira cupu ternyata subuh. Itu istilahnya anak muda sekarang. Jadi kalau istilah dikira cupu ternyata subuh itu ibaratnya gini Bu. Kita ngelihat seseorang, kita nganggapnya dia tuh orang yang lemah. Ternyata dia seorang yang jagoan gitu loh. Ya. Tapi materi ini saya kaitkan dengan kebiasaan kita sehari-hari, yaitu dengan sebuah pepatah gini Bu. Ini pepatah Inggris. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita, maka jangan menilai seseorang dari tampilannya. Kita kalau lihat buku terkadang terkecoh Bu. Di depannya gambarnya kartun menarik, warnanya warna-warni. Kita kira di dalamnya juga bakal menarik. Ternyata di dalamnya apa Bu? Tulisan rapot-rapot, cilik-cilik, ya, panjang meneh. Sekali buka langsung ngantuk kita. Nah ini, ya. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita terbawa seperti ini, menilai seseorang hanya karena tampilannya. Kelihatan deh dia tuh tiap hari itu bawaannya HP iPhone 13, cincin gelang memenuhi tangan, kalungnya rantai kapal, ya kan? Rumahnya gedong, terus apa lagi Bu? Mobilnya 5, montore piro Bu? 10 ya wes, 10 lah. Ngono kuwi to. Oh, nek wis kaya ngono, biasanya apapun yang dia katakan orang mesti percaya. Oh, nyatanya wong kaya kok, wong sugih kok. Wong kita ki apa? Ora duwe apa-apa. Nek dikandani mbok mireng ngono kuwi ta. Kalau di zaman-zaman pemilu Bu, terkadang terkecoh nggak? Ketok tampilannya bagus, menjanjikan, sesok ngene jebule pas wis dadi ilang. Lali, ra ketok irunge. Ya toh? Terkadang kita seperti itu, termakan omongan hanya karena melihat tampilan. Nah, jadi suatu ketika saat turun ayat tentang Allah yang melaknat orang-orang yang sombong, seorang sahabat itu mendatangi Nabi dengan nangis. Beliau itu merasa susah hati. Kenapa? Dia katakan kepada Nabi, "Ya Nabi, bagaimana dengan nasib saya? Saya ini tiap hari pakai pakaiannya tuh apik. Pakaiannya memang klimis Bu, orangnya tuh ganteng, glowing. Bajunya tuh apik pokoknya." Jadi dia takut karena tampilan dia yang setiap hari kayak gitu, ternyata Allah laknat orang-orang. Jadi dia khawatir kalau dia termasuk orang yang sombong. Pancen wong kaya kuwi. Wong kaya pakaiannya apik, wajar toh Bu? Nah, dia takut, maka dia lapor sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang bahwa yang namanya sombong itu bukan karena pakaian. Sombong itu adalah menolak kebenaran
dan merendahkan orang lain. Nek kowe mampu pakai pakaian apik dan kamu biasa saja dengan pakaian itu, menganggap bahwa pakaian itu hanya sekadar untuk menutup aurat, ya sampun. Mboten napa-napa. Yang salah itu adalah ketika kamu berpakaian lantas merasa paling takwa dari orang lain. Wah, aku loh, masa pakai jilbab sak mono ya ora sesuai syariat nek ngono kuwi iki. Mbok contohi aku iki lho. Merasa bahwa yang jilbabnya udah yang sampai menjulur paling bawah, kuwi yang paling takwa. Sehingga melihat orang yang baru pakainya mungkin baru yang menutup dada, dia udah nganggap gak bakal masuk surga. Itu yang keliru. Ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Sampai sini paham ya? Don't judge a book by its cover. Kita nggak tahu dia pakai jilbab segitu, mungkin dia masih dalam keadaan repot, punya anak kecil misalnya, atau dia mungkin sudah secara lansia kesulitan kalau harus pakai yang besar-besar misalnya kayak gitu. Maka kita itu kalau ngelihat seseorang, kebiasaan kita Bu, kita itu paling pintar jadi juri, ya kan? Bapak-bapak itu kalau udah nonton bola, wis yang paling rasa paling pinter main bola. Padahal nek sekali lari encok. Ya kan? Nek wis lihat bolanya rada miring sih. Mestinya tadi tuh ngene gitu. Ya, kita tuh paling pinter untuk menilai orang lain. Maka Rasul bilang tadi, sombong itu bukan karena kamu pakai pakaian bagus, tapi karena kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kamu pakai pakaian bagus, dengan pakaian itu kamu merendahkan orang lain. Itu yang dibilang sombong. Tapi kalau kamu memang berpakaian bagus karena kamu mampu membeli, duitmu banyak kamu beli, untuk menunjukkan bahwa iki loh wong Islam iki yo kaya-kaya, iki loh nikmat yang aku dapatkan dari Allah, itu boleh. Ning kadang nek sing randuwe ngelihat orang kaya ngono terus bilangnya apa Bu? Sombong tenang, mentang-mentang iso tuku. Orang sing kaya nilai sing miskin, yang kismin yo menilai sing kaya. Ikilah kita hawane mengarek nilai orang lain. Ya, jarang kita nilai diri sendiri itu jarang. Ya, kita tuh nggak pernah salah, bener Bu? Apa meneh emak-emak ora pernah salah. Ya toh? Ono ember di depan, anak jalan ditendang, ngopo mata nangan ndi kok ora iso lihat nek ada ember di depan. Giliran kita yang nendang gimana Bu? Iki siapa sih takon nang kene? Bener nggak Pak? Cocok ya? Itu. Jadi inilah kita para penilai. Ya, kita tuh mengambil alih tugasnya malaikat mungkar dan nakir. Mengambil alih tugasnya malaikat raqib dan atid. Kita yang nyatet duluan, kuwi iki salah, kuwi iki bener, kuwi iki apik, kuwi iki ora, ngono kuwi lho. Ya. Maka Rasul udah ingatkan, bukan seperti itu. Kamu menolak kebenaran ketika kamu diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kamu nggak mau dengar. Nah, ini adalah sombong. Dikasih tahu orang tua punya kewajiban mendidik anak. Anak harus diajarkan tentang sholat, tentang Al-Quran. Ning orang tuanya saking sibuk, aku ora sempat. Ya wes lah, iki anak-anakku. Nah iki, ini model begini ini yang dibilang sombong. Ya, jadi sampai di sini udah bisa dipahami makna sombong ya Bu. Nah, jadi ingat, sombong itu adalah mereka yang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Orang-orang tua kita dulu itu kalau ngomongnya gini Bu, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu.
Kita nggak pernah tahu niat manusia. Maka yang bisa kita nilai itu adalah tampilan, istilahnya lahiriahnya. Nggak boleh menilai hatinya. Dia ki gawe kaya ngene aslinya pengen dipuja-puji. Halah sok-sokan aslinya ya dia nggak ikhlas gawe kaya ngono. Wes, ikhlas urusan dengan Allah nih, kita udah bilang duluan itu ikhlas. Inilah kita manusia. Saya cuma mau kasih contoh ya. Di sini saya mau kasih contoh tentang apa? Jangan menilai manusia dari tampilannya aja. Dulu sahabat Nabi ada namanya Bilal bin Rabah. Kenal Bu? Pernah dengar nama Bilal bin Rabah adik-adik? Coba yang adik-adik ini pernah dengar nama Bilal bin Rabah? Nah, ini tugas orang tua ya. Tugas orang tua untuk mengenalkan siapa itu Bilal bin Rabah. Nyatanya ini orang dijawab iki kenal orang kuwi lho. Ini tanggung jawab orang tua loh. Kuwi iki sahabat Nabi paling disayang Nabi. Bilal bin Rabah itu kalau secara lahiriah Bu, kayak ki modelnya kayak wong Papua. Keriting, irungnya pesek, bibirnya tebel, kulitnya hitam legam Bu. Nek jalan malam hari jenengan mungkin raketok. Ya. Sudah seperti itu ya, hitam legam Bu, nggak ada warna lain kecuali hitam. Kalau dia ada di sini di daleman, mungkin jenengan yang ketemu langsung minggir, khawatir, jangan-jangan itu wong jahat menunggu loh. Tapi oleh Rasulullah, Bilal bin Rabah ini dijadikan sebagai muadzin Nabi. Ya, beliau yang suka azan. Kemudian apa? Terompah beliau ini saking dihormati sama Nabi karena apa? Terompah beliau, sendal beliau itu sudah ada di surga duluan. Orangnya belum sampai surga, sendalnya udah ada. Kita apa yang udah ada di surga Bu? Udah gitu gaya banget kita ini, ya kan? Guru ngono apa-apa nang surga nih gayanya ya ampun, gitu ya. Secara tampilan seperti itu Bilal bin Rabah. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Dia itu orangnya pendek Bu, postur tubuhnya kayak anak kecil. Tapi itu adalah panglima perang. Jenengan nek ketemu orang kayak gitu mungkin nggak menyangka. Kayak ki sapa ngono. Kok orang kok buntet ngono ya? Ternyata oleh Nabi, beliau itu paling disayang juga. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Kemudian ada lagi Abu Hurairah, sama Bu, orangnya kelihatan kalau pakai pakaian gembel Bu. Hawane tiap hari bawa kucing wae. Jenengan nek ketemu mungkin yo iki apa tau buang ke bawa kucing nang dindi. Kita kalau nilai manusia ya, ketemu dengan 3 orang ini mungkin kita orang paling berdosa Bu. Karena hawane mingarek menilai. Nah, sekarang ada fakta yang negatifnya. Kalau tadi fakta positif bahwa tampilan tidak bisa membuat kita menilai seseorang itu tidak baik. Jenengan pernah dengar kasus Agus Buntung? Ya, pernah dengar ya? Gak punya tangan ya Bu, maaf ya, gak punya tangan. Tapi kelakuannya gimana Bu? Menjijikkan ya. Beberapa anak-anak gadis kita bahkan sampai harus kehilangan kehormatan gara-gara dia. Jenengan yang ketemu Agus sedih mungkin jenengan Agus Buntung mungkin jenengan ya mesake ngono kuwi lho. Ning nyatanya kelakuannya naudzubillah. Ya, ini tanda bahwa penampilan bisa menipu. Berikutnya ada Agus sedih, ya kan? Orang dia bisa dapat miliaran bantuan ratusan juta karena orang kan kasihan sama penampilan dia, betul? Iya kan? Tapi nyatanya kayak gitu juga. Maka inilah yang harus menyadarkan kita, yang namanya penampilan tidak bisa jadi patokan. Ya.
Nah, kalau sudah kayak begitu, lantas bagaimana kita untuk bisa menilai manusia? Ya kita nggak usah nilai, ya nggak perlu menilai manusia, itu bukan ranah kita. Kita cukup melihat mereka untuk apa? Bisa nggak dijadikan teman? Gitu, ya. Kita ini kan makhluk sosial ya. Kita perlu bersosialisasi dengan orang lain, tapi tidak juga sembarangan. Kita semua pengen masuk surga, benar? Maka kita diperintahkan untuk mencari teman-teman yang solih. Betul? Kita disuruh berkumpul dengan orang-orang yang solihah. Maka disitulah kita harus punya kemampuan untuk melihat seseorang ini betul-betul baik atau tidak. Maka untuk bisa tidak tersesat dalam melihat seseorang, untuk tidak mudah tertipu dengan penampilan, Nabi Muhammad SAW sudah berpesan, telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila keduanya kalian pegang dengan teguh, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Maka 2 hal ini harus kita pegang betul-betul. Kita harus tahu supaya apa? Supaya bisa melihat manusia ini dia benar apa enggak, bisa dijadikan teman atau tidak. Paham gak ini Bu? Kalau kita nggak kenal Al-Quran, kita nggak kenal sunnah Nabi, maka kita nggak punya pedoman untuk mencari orang-orang soleh itu yang kayak mana. Kita tidak akan tahu di mana orang-orang soleh itu berada. Maka wajib bagi kita untuk mengenal Al-Quran. Tapi ustazah, aku ki wis lansia koyong ini ra iso aku le belajar Al-Quran. Wong lihat tulisan aja, tulisannya semua udah menyatu. Wis aku ra ngerti mana A, mana B, mana ta, aku wis ra ngerti. Bu, nek jenengan misalnya sudah tidak bisa membaca Al-Quran, maka yang perlu jenengan lakukan itu adalah hadir di majelis ilmu. Jangan malas untuk datang belajar. Di majelis ilmu ini insya Allah yang dibicarakan itu Al-Quran. Ada yang bicarain hal-hal lain? Ada enggak Bu? Enggak, mesti yang dibicarakan itu Al-Quran. Tidak Al-Quran ya As-Sunnah. Maka jenengan yang sudah tidak mampu membaca Al-Quran, ya datang pengajian. Ono pengajian datangi, ajak keluarga. Kalau sudah jenengan tidak bisa baca Al-Quran, maka ini nih generasi yang besok akan menggantikan kedudukan jenengan, yang akan menggantikan posisi jenengan, maka didik mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Cek anak putune yang kelas-kelas besar itu masih ada yang ikro enggak? Kalau masih ikro, kelas 6 kok masih ikro, nangis Bu. Nangis. Bersedihlah ketika anak cucu kita belum tahu Al-Quran. Ning aku ra iso ngajarinya Us. Yo bawa ke TPA. Nah kene ada TPA enggak Bu? Ah tuh. Bawa ke TPA. Biarkan mereka sore-sore itu mainnya di masjid. Jangan sampai jenengan aman-aman saja ketika anak-anak jenengan atau putunya jenengan sore-sore kok larinya mainnya di luar, main bola di luar. Padahal di masjid ini ada TPA-nya. Harusnya merasa takut. Ya Allah, anakku kok gak ngaji? Ya. Kalau anak kita udah gak ngaji Bu, nanti dia gak tahu sholat. Percaya deh. Karena untuk bisa mengetahui kewajiban sholat itu adanya di dalam Al-Quran. Kalau dia tidak mengenal Al-Qurannya, bagaimana dia bisa sholat? Dia sholat itu hanya ketika jenengan suruh, jenengan melotot, jenengan membentak, baru dia jalan. Bukan karena kesadarannya. Ya. Itu yang pertama untuk kita tidak mudah tertipu menilai atau melihat seseorang, yaitu memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk Al-Quran ini sudah jadi harga mati ya Bu.
Harga mati itu artinya apa? Tidak boleh mencari pendapat selain Al-Quran. Karena Allah itu sudah menegaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Orang mukmin laki-laki dan perempuan, kalau Allah sudah menetapkan aturan di dalam Al-Quran, terus dia sengaja mencari alasan lain untuk tidak melaksanakan perintah di Al-Quran itu, maka Allah katakan dia telah sesat. Jenengan emang mau dibilang sama Allah orang sesat? Mau gak Bu? Bapak-bapak gimana Pak? Kira-kira kita mau gak dibilangin sesat sama Allah? Maka tugas kita adalah memperkenalkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Gak boleh yang lainnya. Tapi kata nenek moyang saya, iki wis biasa, nenek moyangku sudah melakukan turun-temurun seperti ini. Hello? Nenek moyang disandingkan karo Al-Quran, nah kui yang dibilang itu mencari pendapat selain Al-Quran, maka Allah katakan sebagai sesat. Ya, ini bukan saya yang ngomong ya Pak, bukan saya yang bilang ya Bu, tapi Al-Quran sendiri yang menyampaikan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Berarti Al-Quran ini memang sudah menjadi kewajiban kita untuk tahu Al-Quran. Nah, sekarang cara untuk kita bisa melihat itu tadi pegangannya, pedomannya ya Bu, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, pedomannya itu yang kita lihat itu dari dua itu. Sekarang caranya kita menilai mereka atau melihat seseorang itu, dia betul-betul baik atau itu cuman kamuflase atau cuman bungkusnya doang. Cara yang pertama yaitu lihat ketakwaannya. Ya, ini kalau kita nggak ngerti Al-Quran, nggak tahu kita ciri-ciri orang takwa itu kayak apa. Makanya tadi dibilang harus pakai Al-Quran. Maka ciri-ciri orang yang takwa itu yang gimana? Yang dia itu berhati-hati. Umar bin Khattab pernah bertanya pada seorang sahabat, apa maksud atau apa arti takwa? Sahabat bilang, takwa itu ibarat kamu sedang berjalan di sebuah jalanan dan jalanan itu penuh dengan paku, penuh dengan beling. Kira-kira kita mau jalan sembarangan gak itu? Enggak, mesti kita milih-milih. Mana sih ngono pakunya, kita menghindar, betul? Itu takwa. Orang yang takwa, dia akan hati-hati mau ngomongin orang. Orang yang takwa ketika duduk dalam bermajelis, dia akan hati-hati untuk gak banyak ngomong. Orang yang bertakwa, dia akan berhati-hati untuk ngatain mertua. Orang yang takwa akan berhati-hati untuk ngomongin menantu. Orang yang takwa akan berhati-hati dalam mendidik putra-putrinya. Itu orang takwa. Dia jalankan sholatnya 5 waktu, dia ngaji, dia berbuat baik dengan tetangganya, ya. Dia berusaha untuk bisa membahagiakan tetangganya, bukan malah dia asik menceritakan tetangganya. Orang takwa itu mulutnya dijaga benar, tangannya dijaga dari menyakiti orang lain. Itu orang yang bertakwa. Jadi hati-hati dianya tuh. Nah, kalau jenengan bisa melihat ada orang yang seperti ini, insya Allah itu baik orangnya. Oke? Walaupun mungkin pakaiannya belum sesyariat yang lain, tapi kalau orang takwa dia akan berusaha memperbaiki dirinya terus. Bagaimana perintah Allah dia berusaha untuk mengikuti. Itu orang takwa.
Ya, itu yang pertama ya Bu. Berdasarkan ketakwaannya. Yang kedua berdasarkan keilmuannya. Orang yang takwa karena ada ilmu itu berbeda dengan orang yang takwa tanpa ilmu. Wah, emang ada orang takwa tanpa ilmu? Ada. Takwanya dia hanya karena turun temurun orang tuanya ngajarin gini. Tapi ilmunya belum ada. Kalau dia punya ilmu, ya, orangnya ini punya ilmu, biasanya dia nggak akan pernah nyimpen ilmunya. Pasti dia akan selalu mau berbagi ilmu pada yang lain. Orangnya terbuka. Dia bisa bergaul sama siapa saja. Orang takwa yang tanpa ilmu, dia hanya bisa bergaul dengan kelompoknya. Bisa dibedakan nggak ini? Ya, orang takwa ada ilmu, dia bisa bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan orang di luar agamanya. Rasulullah seperti itu, tetap bergaul dengan orang Yahudi. Tapi kalau untuk urusan akidah ada batasnya. Ya. Orang kalau cuma sekadar takwa tapi tidak punya ilmu, dia akan memberi batas yang sangat jelas. Jenengan gak satu kelompok sama saya, itu sudah ada bedanya. Ya, ada gapnya. Dia bukan dari kelompok saya, gitu ya. Dia memang mungkin baik-baik, tapi dia nggak gaul dengan yang lain. Tapi kalau orang yang bertakwa dan dia punya ilmunya, bisa dia bergaul dengan siapa saja. Bahkan dia selalu punya keinginan untuk mendakwahkan. Ada orang yang mungkin dia lihat belum punya ilmu, belum bisa melakukan amal solih, dia ajak untuk melakukan amal solih. Orang kalau bertakwa tapi nggak punya ilmu, hawane ming arek nyala-nyala ke uang. Apa kuiki nggak sesuai dengan sunnah Nabi, kayak kleru, kuiki ahli neraka. Tuh bawaannya. Jadi sukanya nunjuk orang lain. Tapi kalau dia punya ilmu, dia akan menahan dirinya untuk mengatakan orang lain. Jadi dia berusaha untuk memberitahukan, mendakwahkan ilmunya. Sampai sini bisa dipahami bedanya ya? Alhamdulillah. Dan yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah berdasarkan amalnya. Bu, dia bertakwa, dia punya ilmu, tapi kalau ilmunya tidak dia amalkan, maka itu masih belum bisa dipercaya. Ya. Dia punya pengetahuan itu, tapi pengetahuan itu hanya untuk dirinya, hanya untuk lingkungannya, maka itu tidak bisa kita terus, pokoknya dia udah yang paling benar, nggak bisa Bu. Maka kalau kita mau lihat seseorang, mau melihat apakah bisa dijadikan teman atau tidak, perhatikan itu tadi, takwanya, ilmunya benar atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga adalah amalnya. Bagaimana dia beramal kepada kiri kanannya, ya. Apakah dia bergaul juga dengan lingkungannya atau tidak? Terkadang bisa dia ngomong di depan karena punya ilmu, jadi dia mendakwahkan, dia dakwahnya sering itu. Tapi di lingkungannya tidak pernah, pasti cuma dalam rumah. Udah gitu apa Bu? Kalau dia ini amalnya itu tidak sesuai dengan ilmunya. Terkadang kita lihat dia seorang ahli ibadah, tapi dalam hal menolong orang lain gak pernah. Dia itu terlihat sangat rajin sholat, tapi sedekah juga gak mau. Ya, maka ini bisa kita lihat dari situ. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, kira-kira sesuai nggak dengan amalnya? Kita harus bisa menjaga diri kita dari api neraka. Lakukanlah sholat 5 waktu. Dianya sendiri orang tahu sholat. Yo sholatnya bolong-bolong. Nah ini sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita melihat seseorang tampilannya udah syar'i, ya, takwanya bagus, udah dari tampilannya tuh udah bagus tuh. Kemudian ternyata ilmunya juga sudah benar.
Dia dalam menyampaikan dakwahnya tuh benar, tidak ada yang menyimpang. Dan ketiga, amalnya itu juga sesuai dengan ilmunya. Maka jadikanlah orang itu sebagai teman. Itu yang bisa dijadikan panutan. Ya, jadi jangan sampai kita ini mudah tertipu dengan penampilan. Tidak mudah tertipu, juga tidak mudah menilai manusia. Karena kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita masing-masing. Kelihatan mungkin dia selama hidupnya kok bermaksiat, tapi di akhir hidupnya ada taubat yang dia inginkan, sehingga akhirnya apa? Allah memberi kesempatan dia bertaubat. Kita nggak pernah tahu. Ya, seperti tadi ya, kisah yang saya sudah sampaikan ya, kisah yang perempuan hamil itu. Oh belum ya malah. Oh kelewatan berarti Pak. Mohon maaf. Ya, jadi ini kita nggak pernah tahu akhir kehidupan manusia. Jadi dulu di zaman Nabi itu ada seorang perempuan yang hamil, berzina kemudian hamil. Dia mendatangi Rasulullah. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku dihukum dong. Aku udah berzina nih. Saya tolong dihukum. Terus Rasul lihat karena dia hamil, Rasul suruh pulang dulu, lahirkan dulu anakmu. Kemudian dia lahirkan anaknya, dia balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan nih, ini anak saya. Maka Rasul bilang, pulang dulu, susui dulu anakmu sampai dia disapi. Akhirnya pulang, 2 tahunan dia susui, selesai dia kembali lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah selesai menyusui, anak saya sudah disapi, tolong saya dihukum. Nek zaman saiki ono kayak gitu nggak Bu? Ono orang nggak? Sing mengakui dosa seperti itu ada nggak? Orang. Ini zaman Nabi. Akhirnya perempuan itu dihukum rajam, mati. Dan peristiwa dihukum rajam itu kan jadi ditonton ya, karena memang harus dilakukan di tempat umum. Dia ditonton, kemudian ada sahabat yang berbisik-bisik. Sama, sahabat itu sama kayak kita. Ngelihat kayak gitu kan langsung no, gitu ya. Langsung ngomongin. Oh ternyata koyo ngono asline. Wah nek ngono kuwi yo piye bisa-bisa neraka tempatnya. Nabi yang mendengar itu langsung negur, stop. Jangan pernah ngomongi perempuan ini, karena dia sudah bertaubat. Dan bisa jadi pahala taubatnya itu bisa untuk menutupi dosa-dosa kalian semua. Ini ya Bu, maka berhati-hatilah kita dalam melihat seseorang. Please, jangan pernah mudah menilai seseorang. Wah Bu Nida itu mukanya garang ya. Wah jenengan belum tahu wajahnya garang, ning hatinya ki lembut Bu. Gitu contohnya Pak. Ya, wah yang itu orangnya dia orangnya kalem, ngomongnya lembut, nggak taunya punya niat lain. Kita nggak pernah tahu. Maka ini tadi, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita untuk bisa melihat seseorang itu benar atau tidak. Artinya benar atau tidaknya ini agar kita bisa jadikan teman. Ya, ilmu itu bukan untuk menilai seseorang ya. Ini saya ulangi lagi, bukan untuk menilai orang itu baik atau tidak, dia benar atau tidak, dia surga atau neraka atau tidak, tapi untuk kita nilai diri kita. Kita udah bener apa belum? Gitu nggih? Nah, mungkin itu saja ibu-ibu yang dan juga bapak-bapak apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan, bisa jadi ilmu yang baik untuk kita. Dan saya harapkan dan saya doakan semoga panjenengan semua Allah bersihkan hatinya ya, Allah luaskan hatinya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bisa memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Itu aja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.